Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya harap kalian semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Demikian juga dengan jiwa kita baik-baik saja. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Biarkanlah firman yang kita dengar hari ini boleh menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, semalam telah berlalu dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Kami bangun dengan kesegaran, kekuatan dan kesehatan baru yang daripada-Mu untuk kembali melakukan tugas-tugas dan pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami untuk kami kelola. Pimpin kami ya Tuhan, dan biarkanlah kami boleh melewati segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Dan masalah-masalah yang ada boleh membuat kami makin kuat, makin bersandar kepadamu dan makin mengerti bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini berjudul Cukup Bagimu. Terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Poliomielitis atau polio adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Polio sudah dikenal sejak zaman kuno. Kaisar Romawi Claudius terserang polio ketika ia masih kanak-kanak. Virus polio menyerang tanpa peringatan, merusak sistem syaraf, menimbulkan kelumpuhan permanen, biasanya pada kaki. Ketika polio menyerang Amerika seusai Perang Dunia II, penyakit itu disebut sebagai momok bagi semua orang tua, karena menjangkiti anak-anak, terutama yang berumur di bawah 5 tahun. Saat itu para orang tua tidak membiarkan anak-anak mereka keluar rumah. Gedung-gedung bioskop dikunci, kolam renang, sekolah, bahkan gereja ditutup. Rupanya, kehidupan saat wabah polio serupa dengan kehidupan pada saat pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudara, ketika belum genap usia 4 tahun, Isaac Perman, seorang pemain biola ternama, terserang polio, sehingga ia tidak bisa menggunakan kakinya. Tetapi, ia mengimbangi kehilangan ini dengan belajar biola. Bertahun-tahun kemudian, ia menghibur orang banyak dengan musik yang ia mainkan. Ia memang kehilangan fungsi kakinya, tetapi permainan musiknya telah memberinya sayap. Itu adalah sebuah contoh semangat hidup yang benar-benar menggugah. Bapak Ibu Saudara, beberapa pelayan Allah pun telah menunjukkan semangat hidup yang serupa dengan Tuhan. Mereka telah kehilangan kemampuan tertentu, tetapi kemudian tergugah untuk mengembangkan kemampuan pelayanan yang lain. Misalnya, ketika William Booth, pendiri Bala Keselamatan, menyadari bahwa ia akan buta, ia tidak berputus asa. Dengan berpandangan positif, ia berkata kepada teman-temannya bahwa ia telah melayani Kristus ketika ia masih dapat mempergunakan daya penglihatannya, dan ia akan tetap melayani Dia sekuat tenaga meskipun mengalami kebutaan. Bapak Ibu Saudara, hal apa yang memotivasi orang Kristen untuk tetap mengikuti Yesus dan melayani, termasuk dalam pekabaran Injil dengan sebaik dan sebisa mungkin, meskipun mungkin mengalami kehilangan atau menghadapi kesulitan. Seperti Abraham, kita hidup menurut iman, kita mengarahkan pandangan kita melampaui hidup sekarang ini, dan kita menunggu kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah, seperti yang tertera dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, kiranya Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk mempermuliakan Kristus, entah apapun melalui keterbatasan yang kita miliki. Keterbatasan bukan halangan untuk mengkabarkan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih mempercayakan setiap kami untuk dapat menjadi pelayan-pelayan-Mu.
Meskipun Tuhan, di antara kami banyak memiliki kelemahan dan keterbatasan, tapi kami percaya bahwa itu bukan menjadi alasan bagi kami untuk berhenti melayani-Mu. Tapi justru di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan itu, Roh Kudus bekerja dan memakai kami secara luar biasa, sehingga kami pun juga dapat mempermuliakan Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat terus memiliki semangat hidup, semangat melayani, dan semangat untuk menjadikan kehidupan kami ini adalah kehidupan yang menjadi berkat. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali melanjutkan seluruh kehidupan kami dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa kami berjalan bersama dengan Tuhan yang memberikan kami kekuatan, sehingga kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi gentar, sekalipun ada banyak pergumulan tantangan kehidupan yang menghampiri kami. Kami mau terus melihat kepada salib-Mu, salib-Mu yang memberi pengharapan kepada setiap kami. Berikan di dalam hati kami sukacita serta damai sejahtera di dalam-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk melayani Tuhan. God bless you.